Jadi bagaimana peran perpustakaan itu mampu mendorong keterlibatan mahasiswa di dalam pembelajaran. Tapi yang luar biasa itu membuat IC, karena ternyata dari IC yang dibuat oleh mahasiswa itu mampu mengintegrasikan Islam dan sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kampus, kembali lagi bersama saya Arba'in Al-Azhar di Maliki Podcast. Dan kali ini kita akan membahas tentunya tema yang sangat spesial dalam memperingati di 14 September 2023, memperingati Hari Kunjungan Perpustakaan. Dan saya tidak sendiri, hari ini kita juga sudah mendapatkan ataupun mendatangkan tamu yang spesial juga, dan akan membahas tema dengan peran perpustakaan dalam meningkatkan literasi dan karya mahasiswa. Dan untuk menjawab tema kali ini, saya sudah bersama dengan narasumber kita yang spesial juga di hari yang spesial ini, Pak Mufid SAG SSM Hum. Beliau merupakan Kepala Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Iya. Saya dengar kemarin ada kegiatan ya di perpustakaan. Apakah sudah selesai kemarin, Pak? Ya, kita memiliki kegiatan dalam rangka untuk memperingati Pekan Kunjung Perpustakaan itu selama 2 pekan. 2 pekan. Tanggal 1 sampai 14 September, dan tadi sudah selesai kita hari ini juga ya. Hari ini. Hari ini adalah hari yang terakhir, dan tadi ditutup oleh Bapak Wakil Rektor 4 ya. Berarti dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 14 ini kunjungan perpustakaan meningkat juga ya berarti ya Pak ya? Otomatis meningkat. Otomatis meningkat. Karena di dalam program Pekan Kunjung ini kita memiliki tema The Role of UIN Malang Library Promoting Student Engagement in Learning. Jadi bagaimana peran perpustakaan itu mampu mendorong keterlibatan mahasiswa di dalam pembelajaran gitu. Nah, dengan tema itu, membawa konsep itu, kemudian program-program Pekan Kunjung Perpustakaan selama 2 minggu itu kita memiliki 3 program utama. Yang pertama itu pelatihan, yang kedua adalah bedah buku, ya, yang ketiga adalah lomba. Jadi ada 3 jenis. Pelatihan itu kita memberikan penguatan terhadap literasi informasi bagi mahasiswa melalui program online research skill, kemudian bagaimana memanfaatkan research tools untuk mendukung studi dan riset bagi mahasiswa. Kemudian juga kita berikan pelatihan bagaimana unggah mandiri ketika dia sudah selesai mengerjakan tugas akhir. Itu termasuk juga kemarin disupport kita mendatangkan satu narasumber dari Cambridge Core ya, untuk menyampaikan bagaimana pemanfaatan koleksi jurnal Cambridge Core itu di bidang pelatihan ya. Kemudian kita memiliki program lain yaitu bedah buku. Bedah buku ini ada 20 bedah buku karya dosen kita. 18 kita bedah di hari tanggal 1 sampai 14. 19 ya, 19 kita bedah. 19 buku ya Pak ya. Ya, dan yang ke-20 karena waktunya tidak bisa ada di situ, habis ya. Kita beri waktu di luar tanggal 14 itu, yaitu minggu depan, kira-kira tanggal 20 September itu masih tersisa 1 untuk bedah buku. Nah, jadi bedah buku ini juga penting untuk kita berikan sebagai salah satu untuk mengengage mahasiswa berkunjung ke perpustakaan, kemudian juga memahami apa yang telah diteliti oleh Bapak Ibu dosen kita. Jadi misalnya ada yang di bidang saintek, karya-karya Bapak Ibu dosen kita bedah di situ. Dan alhamdulillah antusiasnya luar biasa. Pesertanya hampir 1.500 ya. 1.500 selama Pekan Kunjung ini tadi. Kemudian
Dan mohon maaf Pak, sebelumnya untuk bedah bukunya ini buku dari Civitas Akademika UIN. Iya, dari dosen kita. Semuanya Pak. Ya, kita kerjasama dengan LP2M. LP2M. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Jadi kita kerjasama dengan Prof. Agus gitu. Kemudian ada diberikan nama-nama dosen dan karya-karya dosen yang dibedah itu. Kemudian kita beri jadwal dan kemudian kita laksanakan di Pekan Kunjung ini. Dan itu alhamdulillah luar biasa antusiasnya karena melebihi dari ekspektasi dari perpustakaan ya. Ruangan itu muatnya cuma 60 ya. Iya. Karena memang kecil. Kemarin saya baca beritanya 60, ternyata yang datang melebihi itu ekspektasi. Ada 120. Kemarin itu sampai 160, akhirnya sebagian itu tidak bisa masuk ya. Itu alhamdulillah, ini luar biasa. Artinya ini meningkatkan hero atau semangat ya bagi mahasiswa untuk membangun budaya akademik melalui perpustakaan ya. Baik. Nah, yang ketiga itu kita menyelenggarakan lomba. Jadi beberapa lomba baca kitab Arab itu, kemudian lomba penelusuran artikel, penelusuran buku, kemudian membuat IC. Nah, itu ternyata yang termasuk TikTok dan Instagram ya. Tapi yang luar biasa itu membuat IC, karena ternyata dari IC yang dibuat oleh mahasiswa itu ada mampu mengintegrasikan Islam dan sains. Perpustakaan bagaimana posisi mendorong untuk bisa menciptakan mahasiswa yang ulul albab, itu kan luar biasa. Ada beberapa karya yang saya takjub ya gitu. Dari karya-karya IC kemarin. Iya, dari karya IC. Saya lupa tadi yang menang IC itu apa, jurusan fisika apa biologi, saya lupa ya gitu. Oh ya. IC. Hasil penelitian itu diintegrasikan dengan Islam ya, Islam dan sains seperti itu Pak. Jadi membuat lomba IC bukan riset ya, tapi IC. Jadi bagaimana mahasiswa itu memandang peran perpustakaan itu dalam proses pembelajaran yang ada di UIN Malang. Banyak sekali memberikan perspektif ya, banyak sekali, termasuk perspektif dari visi universitas yang meluluskan ya sebagai kelulusannya adalah nanti sebagai apa, sarjana ulul albab. Nah, inilah kemudian saya membaca itu luar biasa ini. Nah, ini posisi perpustakaan yang terus ikut mendorong terciptanya itu tadi engagement, student engagement itu. Oke. Dan itu tadi salah satu peran perpustakaan UIN Malang ya Pak, mengadakan event memperingati dari Hari Kunjungan Perpustakaan. Dan kembali kita ke tema peran perpustakaan dalam meningkatkan literasi dan karya mahasiswa. Saya mau tahu Pak, menurut Pak Mufid sendiri, dari sekian banyak kampus, dari sekian banyaknya perpustakaan, yang menjadi menarik untuk perpustakaan UIN Malang untuk dikunjungi itu ada fasilitas apa? Mungkin bisa juga berbagi bersama sahabat kampus yang lain. Apa sih yang unik dari perpustakaan UIN Maliki Malang? Ya, jadi perpustakaan itu terus mengalami perkembangan ya. Jadi alhamdulillah perpustakaan UIN Malang itu terus bisa transformasi terkait dengan perkembangan teknologi dan seterusnya. Sehingga yang paling mendasar sesungguhnya adalah teknologi, perkembangan teknologi yang kemudian membuat semua perpustakaan itu harus melakukan perubahan. Termasuk perpustakaan UIN Malang, kita bersyukur bisa melakukan akselerasi baik dari sisi layanan maupun fasilitas. Yang pertama tentu kita melakukan satu akselerasi di bidang fasilitas. Ya, kita ke arah smart place ya. Artinya bagaimana fasilitas perpustakaan itu yang kita sediakan semuanya harus memenuhi kebutuhan generasi sekarang. Ya, sehingga harus memiliki wifi yang kuat, fasilitasnya yang bagus, kemudian tidak terlalu formal, ada yang memberikan ruang-ruang informal, kenyamanan yang paling ada penting. Ruang rileks ya untuk istirahat,
Nah, kemudian ruang-ruang kita desain Instagramable. Jadi teman-teman bisa datang kemudian saling foto gitu kan. Kekinian ya Pak. Kekinian. Intinya bahwa kalau kita lihat, kita kembangkan perpustakaan UIN Malang itu perpustakaan yang modern. Lantai 1 tidak ada buku. Yeah. Karena lantai 1 kita ciptakan sebagai area sosial. Jadi area sosial, mahasiswa bisa berkomunikasi, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Santai saja. Santai mungkin. Gitu kan, tidak ada buku, tapi mereka bisa berinteraksi. Kemudian lantai 2 itu kita jadikan sebagai area riset atau riset area, di mana kalau agak serius teman-teman mahasiswa itu bisa memanfaatkan di lantai 2. Di situ di lantai 2 kita berikan fasilitas untuk istirahat ya. Kemudian ada fasilitas khusus untuk menyepi, menyelesaikan studinya, itu ada 12 bilik itu ya. Nah, baru nanti di lantai 3 itu menunjukkan bahwa itu perpustakaan konvensional, di mana seluruh buku-buku tercetak ada di lantai 3. Dan di sana walaupun begitu kita juga berikan ruang-ruang kolaboratif. Betul sekali. Ada 6 ruang kolaboratif itu yang bisa dimanfaatkan dan 1 podcast. Nah, ini tentu harapannya adalah mahasiswa itu sering berkunjung, dan alhamdulillah setelah berdasarkan hasil riset perpustakaan, ketika perpustakaan belum melakukan redesign tata ruang, itu kunjungan perpustakaan terus menurun dari tahun ke tahun. Itu dari tahun 2013 sampai 2017 itu naiknya itu sekitar tahun 2015-16 itu naik, 2017-18 itu turun. Tapi itu tahun 2018 kita bangun, redesign, itu naik kembali. Jadi kemudian sangat berpengaruh ya Pak ya. Dan memang sekarang tingkat pemanfaatan, tingkat kunjungan perpustakaan, mahasiswa berkunjung ke perpustakaan itu adalah memanfaatkan fasilitas ruang baca dan ruang-ruang kolaboratif, kemudian fasilitas wifi, internet itu. Nah, untuk peminjaman buku itu mulai turun ya. Mulai turun, sehingga kami kerjasama dengan PT IPD, kalau bisa perpustakaan itu berikan akses wifi yang paling kuat ya, agar mahasiswa semua berkunjung ke perpustakaan gitu. Dan kita lagi di perpustakaan lain mungkin belum melakukan seperti perpustakaan kita, karena perpustakaan UIN Malang telah mengextend, memperluas layanan itu sampai jam 9. Jam 9 malam. Jadi pagi itu jam 7:30 itu sampai jam 9 malam. Jadi tidak ada alasan lagi, tidak ada alasan lain ya, mungkin mahasiswa untuk studinya terlambat itu. Betul sekali. Karena bisa di perpustakaan menyelesaikan dengan baik di situ. Betul sekali. Nah, itu tadi sahabat kampus ya, untuk beberapa fasilitas yang ada di perpustakaan yang menjadikan menarik. Di lantai 1 tadi ada ruang khusus sosial saja, di mana kita bisa bersantai, bisa berkolaborasi bersama. Tidak ada buku di lantai 1. Kenalan, ta'aruf lah di situ ya, bisa gitu. Iya, betul sekali. Beberapa kali saya juga sebenarnya mengerjakan tugas di lantai 1, take video beberapa kali. Tentunya yang penting tidak mengganggu para pengunjung yang lain. Nah, di lantai 2 tadi disebutkan teman-teman semua sudah disertasi, ada tesis, ada karya tulis ilmiah, dan ada beberapa bacaan buku sumber dari yang berbahasa Arab juga ya Pak di lantai 2 itu. Dan di lantai 3 ini seperti perpustakaan konvensional, dan mungkin mahasiswa baru, sahabat kampus yang belum pernah ke perpustakaan, silahkan. Beberapa fasilitas yang ada di sana, termasuk yang saya juga pribadi sering gunakan, collaborative learningnya itu sangat betul-betul berguna sekali untuk kita mahasiswa ingin bekerja atau mungkin intimate time bersama teman-teman semuanya. Dan dengan fasilitas yang ada Pak, saya mau tahu juga apakah ada nantinya yang akan ada penambahan ataupun akselerasi peningkatan mungkin ke depannya untuk UIN Malang, selain dari digitalisasi, layanan teknologi, dan beberapa yang lain, mungkin ada ke depannya dari Bapak sendiri. Ya, jadi perpustakaan itu dikembangkan tidak hanya pada penguatan fungsi,
tetapi juga harus lebih kuat pada perannya. Betul sekali. Jadi fungsi-fungsi kita sudah kuatkan, fungsi memberikan sumber daya informasi kita sudah kuatkan dengan berbagai kemitraan ya, menjalin kemitraan dengan luar negeri ya, misalnya dengan IFLA ataupun dengan IATUL yang ada di Jerman, kemudian IFLA yang ada di Belanda. Kita telah bergabung dan kita mendapatkan akses untuk sumber-sumber referensi ilmiah. Lalu juga kita telah melanggan beberapa jurnal ilmiah juga dalam rangka untuk meningkatkan fungsi dari sebuah perpustakaan itu. Nah, sekarang kita mengarah ke peningkatan peran perpustakaan itu. Peningkatan peran. Nah, oleh karena itu peningkatan peran itu melalui berbagai kegiatan. Misalnya kita sekarang ikut terlibat di dalam proses peningkatan kualitas atau kompetensi mahasiswa. Melalui apa? Itu melalui program-program pelatihan. Melalui program-program pelatihan khususnya di literasi informasi. Jadi kita sekarang ini sedang menguatkan peran perpustakaan di peningkatan SDM ya, Pak ya? Literasi informasi bagi mahasiswa. Nah, kami perpustakaan telah memiliki atau melakukan kegiatan itu ada ratusan sesi dalam 1 tahun. Jadi 1 minggu itu bisa 2 kali 3 kali untuk kegiatan literasi informasi. Nah, ini artinya apa? Perpustakaan akan bergerak dari fungsi ke peran itu. Jadi kita akan memaksimalkan peran perpustakaan, kita hadir di dalam proses pembelajaran yang ada di UIN Malang ini gitu. Berarti sekarang sudah kekinian sekali ya Pak ya, mengikuti zaman. Dan kalau kemarin fokusnya untuk meningkatkan fasilitas layanan, ininya peran perpustakaan lagi untuk mengembangkan literasi ya Pak. Jadi perpustakaan dulu itu sifatnya aktif menunggu gitu ya. Sekarang itu adalah menjemput bola, aktif untuk bergerak. Ini yang sangat berbeda dari tahun-tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya. Wow. Dan setelah kita melihat memang kunjungan dari beberapa tahun ke tahun tadi sudah disampaikan, dan peningkatan memang sangat berpengaruh ya tata kelola dari perpustakaan itu untuk kunjungan para mahasiswa ataupun sivitas akademika ke perpustakaan ya Pak ya. Iya, berdasarkan riset kami itu yang membuat mereka tertarik ke perpustakaan itu salah satunya adalah fasilitas. Betul sekali. Ada yang mengatakan fasilitasnya keren gitu kan. Artinya instagramable ya. Mereka suka berkunjung, nyaman gitu. Namun demikian kami akan tingkatkan itu karena kemarin itu overload ya pengunjung sehingga ada mungkin kurang nyaman gitu. Nah, tahun depan ini kita sedang usulkan untuk peningkatan fasilitas, diantaranya untuk peningkatan fasilitas AC dan seterusnya, ruang-ruangan yang belum AC kita akan tambahi, kita akan usulkan untuk ditambahi dan agar mahasiswa itu nyaman. Jadi seringkali mahasiswa itu pulang itu melebihi waktunya. Jadi harusnya sudah ditutup. Iya, petugas keamanan itu harus mengingatkan kalau ini waktunya habis itu. Itu saking biasanya nyamannya ya Pak. Saking nyamannya. Seringkali makanya saya sampaikan ke petugas keamanan jangan langsung ditutup, tapi harus dilihat dari pintu ke pintu, dari ruang ke ruang gitu, dari lantai ke lantai, pastikan tidak ada yang tertinggal. Gitu. Itu kalau jam 9 malam ya. Kalau jam 4 siang ya gitu. Itu kita arahkan untuk ke lantai 1 nanti sampai jam 9 malam. Gitu. Untuk di lantai 1 itu Pak. Sampai di lantai 1 jam 9 malam. Dan ini minggu depan insya Allah kita extend lagi lantai 2. Jadi lantai 2 itu bisa diakses sampai jam 9 malam. Wah. Gitu. Jadi silakan saja bagi mahasiswa, enggak usah ini ya. Enggak usah ke kafe, ke perpustakaan saja. Gitu.
Sudah ada semua. Ya. Tentunya memang sangat penting juga ya Pak, karena memang di mana perpustakaan yang dulunya yang tadi Bapak sebut didatangi sekarang ini menjemput mahasiswa menyediakan fasilitas yang kekinian, instagramable, seperti mungkin tujuan kafe itu butuh spot-spot foto di Win Malang, perpustakaan Win Maliki Malang juga sudah menyediakan itu. Dan sekarang informasi untuk sahabat Maliki, sahabat kampus, ini udah minggu depan sudah ada extend lagi ya untuk lantai 2 sampai jam 9 malam. Ya. Jadi lantai 1, lantai 2 sudah sampai jam 9 malam. Wow, sepertinya ini kampus bakal hidup 24 jam ini ya Pak ya. Iya, nanti jam 9. Dalam rangka untuk membangun budaya akademik ya. Iya. Jadi inilah diharapkan perpustakaan terus bisa berkontribusi bagi peningkatan kualitas pendidikan di kampus kita. Betul sekali. Nah, sepertinya kita sudah banyak membahas tentang peran dan mungkin juga sedikit apa keunikan dan apa saja fasilitas yang ada di UIN Malang. Saya terakhir mau mendengar apa pesan dan kesan untuk para sivitas akademika, khususnya mahasiswa yang ada di UIN Malang, untuk nantinya ketika di perpustakaan, atau mungkin ada pesan dari Pak Mufid sendiri. Jadi perpustakaan itu adalah salah satu fasilitas yang ada di kampus kita. Oleh karena itu silakan dimanfaatkan secara optimal ya, karena fasilitas perpustakaan memang disediakan untuk mendukung proses pendidikan, proses penelitian, dan proses pengabdian yang itu merupakan tridharma perguruan tinggi kita. Jadi silakan manfaatkan secara optimal, dan kami akan selalu melakukan akselerasi sesuai dengan kebutuhan bagi mahasiswa, khususnya juga bagi para Bapak Ibu dosen kita ya. Oleh karena itu masukan, saran silakan bisa disampaikan ke perpustakaan ya. Bisa melalui website perpustakaan, melalui media sosial perpustakaan untuk menyampaikan apa kira-kira yang perlu diperbaiki, yang perlu dibutuhkan, ditingkatkan fasilitas maupun layanan yang ada di perpustakaan, sehingga kami nanti bisa secara otomatis meningkatkan pelayanan itu sesuai dengan kebutuhan. Saya kira itu Mas ya. Baik, terima kasih Pak Mufid untuk waktunya di hari ini, bisa berbagi informasi tentang perpustakaan. Sama-sama. Di tengah kesibukannya tentunya bisa berbagi bersama, dan itu tadi sahabat kampus semuanya tentang perpustakaan sesuai dengan tema kita hari ini, peran perpustakaan dalam meningkatkan literasi dan dalam karya mahasiswa. Dan terima kasih sekali lagi untuk Pak Mufid untuk kedatangannya di hari ini, dan rekan-rekan sahabat kampus yang dimanapun kalian berada. Inilah untuk episode kita, tiba di akhir episode kita untuk pembahasan spesial untuk Hari Kunjungan Perpustakaan bersama Kepala Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya Arbain Elasar untuk host kali ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.